Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Mazmur pasal 139. Teksnya ayat 1 sampai 24 dan sudah dibagi 4 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Tuhan yang tahu segalanya tentang kita, mengolong kita dan menaruh tangannya ke atas kita. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 12. Tidak mungkin dapat pergi menjauh lojang, di mana tangannya akan menuntun kita, memegang kita. Paragraf yang ketiga, ayat 13 sampai 18. Kita dijadikan di tempat yang tersembunyi dan dilekam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ia melihat kita sejak bakal anak. Paragraf yang keempat, ayat 19 sampai 24. Tahu memohon akan menghukum orang fasik dan akan selidiki, mengenal hati, ujinya, dan mengenal pikiran-pikirannya kita. Kesimpulan hari ini, Tuhan tahu segalanya tentang kita. Ia menyelidiki dan mengenal perkataan dan perbuatan kita, duduk atau berdiri, pikiran pun, berjalan atau berbaling pun. Ia mengulung tahu, menaruh tangannya ke atas tahu, dan memberi pengetahuan yang ajaib. Tahu mengaku bahwa sekalipun dia mendaki ke langit, turun ke dunia orang mati, pergi ke ujung laut, Tuhan tetap ada di situ. Dan tangannya akan menuntun dan memegang dia. Ia melihatnya sejak bakal anak, telah semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Kemudian, tahu memohon akan menghukum orang fasik, menumpah darah, yang berkata dusta terhadap Tuhan dan melawannya dengan sia-sia. Dan memohon akan menuntunnya di jalan yang kekal. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan menyelidiki dan mengenal kita tentang tindakan, pikiran, perkataan, apapun. Tuhan sudah tahu. Tuhan yang Maha Tahu, semuanya tahu tentang kita juga. Karena kita penciptaannya. Kedua, Tuhan yang ada dimanapun mengulung kita dan menaruh tangannya ke atas kita dan menuntun dan memegang kita dengan tangannya. Ketiga, ia melihat kita sejak bakal anak, waktu dijadikan. Keempat, ia akan menghukum orang fasik yang penumpah darah, yang berkata dusta, yang melawannya. Kemudian, ajaran tentang manusianya. Pertama, terlalu ajaib dan terlalu tinggi bagi kita pengetahuan dari Tuhan, tidak sanggup kita mencapainya. Tetapi Tuhan telah memberitahukan kepada kita tentang keajaiban yang terlalu tinggi ini. Kedua, kita tidak mungkin pergi dan menjauh dari Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan dimanapun menuntun kita. Ketiga, tahu bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Kita juga harus bersyukurnya demikian itu. Keempat, orang-orang fasik berkata-kata dusta terhadap Tuhan dan melawan Tuhan dengan sia-sia. Namun kita harus membenci mereka dan harus memohon kepada Tuhan menuntun perjalanan kita. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, memohon akan memberikan pengertian tentang keajaibannya, pengetahuannya, dan bersyukur kepada Tuhan bersama-sama saudara seiman dengan menyampaikan pengertian Anda. Dengan pengertian itu, kita juga harus berjalannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kedua, jangan menipu atau berdusta di hadapan Tuhan dan orang-orang. Ketiga, jangan mengejar jalan orang fasik, melainkan mengikuti jalan yang Yesus tuntunkan Anda. Itu harus orang-orang yang berbuat yang salah, orang-orang yang berbuat dosa, itu orang fasik, ya itu juga. Tetapi lebih pentingnya begitu, orang fasik adalah tidak mengikutinya jalan yang Tuhan tuntunkan. Ini lebih penting. Sehingga
PR praktek hari ini memohon kepada Tuhan akan memberikan pengertian tentang keajaibannya, pengetahuannya, dan menyampaikan pengertian Anda kepada saudara seiman dan kepada sesama yang belum mengenal Yesus, supaya mereka juga akan mengikuti jalan yang Tuhan menuntun. Mereka semua mengikutinya jalan yang Tuhan menuntun itu orang yang baik, bukan orang fasik. Kita sehingga harus memberitakan semua tuntunan Tuhan kepada saudara-saudara seiman dan juga kepada sesama yang belum mengenal Yesusnya. Inilah tanggung jawab kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.